pukul 6 petang di Kompas TV. Aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gak, Kabupaten Raja Ampat masih dihentikan sementara hingga menunggu keputusan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian ESDM. Berdasarkan pantauan di area pertambangan nikel yang luasnya mencapai 600 hektar, terlihat sejumlah alat berat terparkir dan tidak melakukan aktivitas sejak 5 Juni 2025. Hal ini karena dihentikan sementara saudara oleh Kementerian ESDM. Perwakilan dari PT GAK Nikel bilang setelah melakukan pertambangan, perusahaan akan melakukan penataan ulang hingga penanaman pohon kembali pada area pertambangan tersebut. Perusahaan menampung limbah pada satu area agar tidak terbuang ke lahan yang belum dibuka untuk pertambangan baru dan mencegah agar air tersebut tidak terbuang ke laut. Namun pada saat ini kegiatan kita tidak lakukan, kita hentikan sementara. Bisa dilihat dari ada unit ekskavator ya yang lagi standby karena kita menghormati keputusan dari Bapak Menteri bahwa kegiatan pertanggal 5 itu kita sudah stop. Nah, karena kegiatan kita stop sehingga tidak ada aktivitas yang di front saat ini. Itu, Pak. Sebelumnya, Saudara, PLT Presiden Direktur PT GAK Nikel Arya Arditya Kurnia mengklaim dampak ekologis tambang diminimalisir dengan sejumlah upaya. Melalui pesan tertulis yang dikirimkan ke redaksi Kompas TV, Arya bilang beroperasi di Raja Ampat, salah satu kawasan ekologis dunia, membuat GAK Nikel memprioritaskan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan sebagai bagian dari operasional perusahaan. Arya menambahkan saudara monitoring dilakukan setiap triwulan oleh tim internal dan pengawasan tahunan dilaksanakan bersama Politeknik Sorong sebagai bentuk sinergi dunia industri dan akademi dalam konservasi laut. Setelah dari Pulau Kawai di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, kemana lagi pengawasan tambang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Flora Batlayeri di Sorong, Papua Barat Daya. Flora, selamat pagi. Apakah sudah ada hasil pengawasan hari pertama yang dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Kawai, Raja Ampat? Ya, selamat pagi Nanda dan juga saudara. Memang hingga saat ini belum ada rilis resmi dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan karena hanya baru satu pulau yang dikunjungi untuk melihat ada atau tidaknya aktivitas pertambangan nikel di pulau tersebut, yakni pulau yang dikunjungi oleh tim yakni adalah Pulau Kawai di sisi bagian barat, di mana dari hasil pengawatan secara kasat mata, tim melihat bahwa memang di pulau tersebut pernah terjadi adanya aktivitas pertambangan. Namun pada saat patroli dilakukan, sudah tidak terlihat lagi adanya aktivitas pekerjaan, dan juga kapal-kapal tongkang yang berada di pulau tersebut juga sudah tidak terlihat. Dalam berfokus untuk melihat aktivitas pertambangan, namun juga melihat kawasan pesisir dan juga pulau-pulau kecil yang berada di dekat dengan Pulau Kawai, di mana tim memastikan apakah ada dampak lingkungan yang terjadi dari aktivitas pertambangan tersebut. Di mana pada patroli kali ini tim juga melakukan penyelaman untuk melihat secara langsung apakah ada limpasan tanah dari pesisir yang dapat memicu sedimentasi, di mana sedimentasi ini bisa memicu terjadinya kerusakan karang di perairan Raja Ampat. Patroli ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa perairan di Kabupaten Raja Ampat ini tidak tercemar dari dampak aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan, di mana tim akan terus melakukan patroli untuk mengumpulkan sejumlah bukti-bukti agar nantinya dapat dievaluasi oleh pemerintah untuk memastikan apakah aktivitas pertambangan tersebut dapat dilanjutkan kembali atau dihentikan. Nanda. Baik,
Flora, selain ke Pulau KW, kemana lagi rencananya patroli untuk pengawasan ini akan dilakukan? Iya, Nanda dan juga saudara, berdasarkan rencana dari tim patroli yang dilakukan untuk hari ini ada 3 pulau yang akan dilakukan pengawasan dan peninjauan langsung oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, di mana pulau yang ditinjau yakni Pulau Batang Pele dan juga Pulau Manarut. Melihat situasi lokasi jarak yang cukup jauh, kemungkinan tim akan melakukan patroli hanya di 2 pulau saja. Sedangkan Pulau Gak akan dilakukan jika memang waktu masih tersisa untuk selanjutnya dilakukan peninjauan oleh tim patroli. Nanda. Baik, rencana akan ada 3 pulau lagi yang akan dipatroli keliling untuk melihat pengawasan di sana. Tentu kita akan tunggu bagaimana kemudian hasil dari kunjungan dari Menteri SDM sebelumnya dan juga dari KKP terkait dengan hal ini. Dan semoga kondisi ke depannya akan semakin kondusif. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Flora Batlayeri melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan memantau pesisir pulau lokasi tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kali ini patroli dilakukan tim Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau KW. Simak liputan jurnalis Kompas TV, Wafik Azizah dan juru kamera Riki Sultanah berikut ini. Selamat datang di Raja Ampat, saudara. Destinasi wisata bahari terindah ada di sini. Untuk menjaga keindahannya tentu saja ada banyak cara yang perlu dilakukan. Saat ini kami bersama dengan tim Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang nikel yang ada di pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Seperti apa aktivitas yang akan dilakukan? Langsung saja kita berangkat. Dari Pelabuhan Waisai di Raja Ampat, tim patroli KKP berangkat menggunakan speedboat Armada Napoleon. Misi patroli ini untuk melindungi sumber daya laut di Raja Ampat. Tujuan pertama dalam patroli ini adalah Pulau KW, tempat salah satu tambang nikel berada. Baik, saudara, kita sudah tiba di Pulau KW. Pulau ini merupakan spot pertama yang didatangi oleh tim patroli dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tadi kita sudah melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam lebih, di mana jarak dari Pulau Raja Ampat menuju pulau ini berjarak sekitar 60 mil. Kita akan lihat di dalam seperti apakah proses pertambangan nikel di pulau ini, apakah masih beroperasi dan bagaimana dampaknya terhadap garis pantai dari pulau ini. Mari kita cek langsung. Saat tiba di lokasi, tim KKP bergegas untuk memastikan bahwa semua kegiatan tambang nikel mematuhi regulasi yang berlaku. Ada 2 poin mungkin di sini yang akan menjadi perhatian. Jadi pertama adalah terkait dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecilnya, karena berdasarkan data Pulau KW ini kan di bawah 100 km persegi. Nah ini bagaimana ketentuan segala macam itu yang kami harus pastikan kembali terkait dengan operasional dari PT KSM. Yang kedua dari sisi pemanfaatan ruang lautnya. Dalam patroli ini, tim tidak hanya memeriksa aktivitas tambang, tetapi fokus pada pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil dengan melakukan penilaian terhadap dampak lingkungan dari kegiatan tambang, khususnya di pesisir garis pantai. Tim patroli KKP juga mengawasi apakah ada limpasan tanah di pesisir pulau yang bisa memicu sedimentasi di pesisir. Adanya sedimentasi ini berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan. Proses menyelam pun dilakukan untuk memonitoring langsung kondisi ekosistem di pesisir pulau. Kami masih menunggu hasil patroli di hari pertama pengawasan. Namun, kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat kondisi tambang nikel yang menurut informasi sudah 6 bulan terakhir tambang ini tidak beroperasi.
Namun, izin tambang di pesisir Pulau KW tersebut kini sedang diurus kembali di Kementerian ESDM. Di balik bekas tambang nikel di Pulau KW ini, ada pantai pasir putih yang indah, dengan deburan ombak yang menenangkan hati, hingga pemandangan hangat matahari terbenam. Karenanya, aktivitas penambangan apapun hendaknya tidak mengganggu warisan bumi yang ada di Nusantara, seperti di dalam Kepulauan Raja Ampat, yang sudah menjadi warisan dunia ditetapkan UNESCO PBB. Mari kita jaga dan lestarikan. Wafiq Azizah, Riki Sultana, Kompas TV, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Usai jeda, saudara, akan ada informasi kemarahan demonstran semakin memuncak. Banyak mobil polisi yang dibakar di jalan-jalan kota Los Angeles. Siapapun bisa jadi media pemengaruh